teman-teman, Alhamdulillah. barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita pada malam hari ini tentang empat rahasia lunas amanah ya. Kira-kira dari empat hal tadi yang di depan sudah kita paparkan, apakah sudah yakin bisa menjalankan semuanya? Yakin Bunda Hilmi bisa prakteknya ya Bunda? Yakin bisa. Allahu Akbar. Yakin Keren, dahsyat Bunda Ilmi. bisa. Ya. Iya, jadi ada yang di chat itu minta amalan-amalan untuk doa-doa khusus mungkin ya Bunda Suci ya, eh, zikirnya dan lain sebagainya supaya cepat lunas amanah. Sebenarnya kalau apa namanya amalan memang banyak ya dari Al-Quran, dari hadis, ayat-ayat yang bisa kita getarkan. Baik itu kita cari ayat sendiri, Garputala misalnya ya, teman-teman ada amanah, kemudian Garputala dapat ayat dan teman-teman sudah paham maknanya dari ayat tersebut di balik peristiwa istilahnya hutang yang kita alami saat ini, silahkan digetarkan terus. Tapi yang terpenting itu tadi ya, kesungguhan hati, deklarasinya, afirmasinya. Pokoknya saya harus bisa, saya harus yakin gitu kan. Allah pasti tolong gitu. Terus teman-teman turunkan garis kebenarannya gitu, istighfarnya gitu kan. Menunjuk diri sendiri, jangan menyalahkan siapa-siapa gitu kan. Turunkan dulu gengsinya. Jadi jangan pengennya serba cepet. Aku pengennya mobil yang bagus, mobil yang baru, motor baru dan lain sebagainya. Tapi masih ada amanah gitu ya. Orang kaya pun, orang sekelas kaya pun pengusaha nih belum tentu tidak bebas amanah. Biasanya mereka tetap punya amanah gitu ya. Pengusaha-pengusaha entah pengusaha apapun itu gitu ya, entah pengusaha televisi gitu rata-rata memang punya amanah. Hanya yang dinamakan amanah minus dengan amanah plus itu beda gitu. Amanah minus itu dalam kondisi yang kayak gini misalnya, kita ya misalnya kita punya aset harta 100 juta, kemudian kita punya amanah di bank 50 juta, berarti tidak ada minus sebenarnya gitu. Hanya kita memang di sana ada amanah tapi harus terbayarkan dan sebenarnya harus mengurangi gaya hidupnya aja gitu. Kemudian kalau amanah yang sampai minus itu penghasilan lebih besar daripada tiang gitu ya, besar pajak daripada tiang. Nah, besar pajak daripada tiang ini dalam artian penghasilan kita berapa, tapi amanah kita lebih banyak. Nah, ini ya yang harus kita waspadai. Ya, pokoknya hati-hati gitu dengan hal-hal yang demikian gitu. Jangan sampai karena gengsi, jangan sampai karena ego kita gitu pengen dipandang, wah saya seorang pegawai itu harusnya punya mobil gitu. Sebenarnya nggak harus. Banyak kok pegawai yang nggak punya mobil gitu. Asalkan, nah itu tadi gitu. Kita mementingkan apa yang menjadi prioritas dulu sebenarnya. Ya, anak kuliah, misalnya begini. Saya mau ambil amanah untuk anak kuliah. Nah, ibu-ibu yang belum terlanjur, belum ada amanahnya ya, yang masih punya anak yang usia sekolah kayak saya nih, ya SD, SMP, SMA. Ketika ibu-ibu atau ayah bunda semuanya punya planning bahwa ingin menguliahkan anaknya di kemudian hari itu, ancang-ancangnya jauh sebelumnya gitu, jangan mepet 1 tahun gitu ketika baru oh ya tahun depan dia kuliah, berarti saya harus ambil amanah, harusnya jangan seperti itu gitu. 2 atau 3 tahun ke belakang, paling tidak 5 tahun ke belakang, bapak ibu tuh harus bisa nabung gitu ya, merencanakan finansial yang lebih baik untuk pendidikan anak gitu. Pendidikan itu nomor satu karena bekal, sebaik-baik bekal adalah ilmu yang bermanfaat dan itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat dan menjadi bekal amalan kita ketika menghadap ke Allah gitu kan, ilmu yang bermanfaat. Ya kan, salah satu membekalinya dengan memberikan pendidikan yang layak kepada anak kita. Nah, ketika kita berniat untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak kita, Bapak Ibu sisihkanlah setidaknya ya paling minimal 1 bulan lah, kalau mepet-mepetnya nggak bisa gitu, nabung MR Gold Bapak Ibu gitu ya. MR Gold itu yang paling murah harga sekitar 80 ribuan gitu. Rutinkan saja itu terus, baik yang sudah jadi SBMR atau maupun yang belum menjadi SBMR. Silahkan nanti kalau Bapak Ibu mau order gitu, saya mau mulai mengumpulkan gitu kan. Karena nilai emas itu yang paling menguntungkan buat kita di kemudian hari gitu. Sebab nanti di kemudian hari untuk biaya anak-anak itu kan nilainya nambah terus gitu Mas. Dibandingkan dengan aset investasi apapun. Ya kalau Bapak Ibu bisa membeli tanah, silahkan beli tanah, properti gitu ya. Itu juga harganya naik bagus. Tapi kalau belum bisa gitu kan, MR Good yang paling murah 80 ribu rupiah, terus konsistenkan. Kalau sudah punya perencanaan menabung yang baik gitu, suatu saat ketika anak kita mau kuliah, sayang nggak ada dananya, kita punya tabungan emas, jual gitu.
Kemana? Komunitas MR. Ke Bunda Susan bisa, karena Bunda Susan sudah SLD, Sentra Layanan Dinar gitu. Paling tidak konsisten nabung 1 dinar 1 bulan gitu. Ya kan? 1 dinar itu berapa? 1 gram 1 gram, 0,0603 ya. Jumlahnya uangnya berapa? Sekitar 2 jutaan gitu Bapak Ibu. Nah, kalau belum punya 2 jutaan, rendahnya bawahnya lagi ada MR Gold yang 0,5 gram, gitu, sekitar 1 jutaan gitu. Dan seterusnya. Yang pokoknya dipaksain gitu ya deh. Merencanakan finansial itu harus mulai dari sekarang, bukan nanti-nanti kalau sudah ada uangnya. Tetapi mulai dari hari ini ya kita bisa berapa gitu, silakan ditabung gitu. Karena itu adalah bekal. Kita kan nggak tahu sampai umur berapa dan apa yang kita wariskan gitu kan. Sebaik-baik warisan adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Yang kedua apalagi selain pendidikan yang bermanfaat, ya pastinya harta dong, karena harta kita kan tidak dibawa mati gitu kan untuk anak-anak kita. Kita ajaib buat siapa sih? Buat diri kita sendiri atau buat anak-anak juga? Anak-anak pastinya dong kedapatan ajaibnya kita semuanya. Nah, mulailah ya, ajarkan sedikit demi sedikit ya, investasi ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak. Selain menyekolahkan mereka, ilmu MR-nya tularkan gitu kan kepada keluarganya, suaminya. Kalau suaminya belum mau, anaknya pasti mau kok. Kalau anak pasti kan masih mendengarkan orang tua gitu kan, sambil di LOP tata geraknya gitu kan, ikhtiarnya seperti itu ya. Nah, kita masih umpama ya, kita nggak sampai umur, kita masih punya amanah. Yang meneruskan amanah kita siapa? Ya otomatis anak-anak kita. Nah maka ketika kita punya aset yang baik, kelolalah itu. Ya, tata kelolanya bagaimana ketika kita masih punya hutang, Bun? Saya masih punya utang. Apakah saya bisa nabung? Bisa. Kan inna amalu binniyat. Segala sesuatu amal itu tergantung dari niatnya. Nah, ketika teman-teman semuanya sudah meniatkan saya ingin melunas amanah gitu kan, bisa dari nabung MR Goldnya, dari nabung dinarnya, ditabung terus gitu ya. Ya sambil mencicil, iya, kalau ada kelebihan tabung gitu kan. Misalnya saya amanah ya 100 juta, nyicilnya di bank ya 1 bulan sekitar 1,5 juta. Umpama teman-teman punya seperti itu. Terus tingkatkan ikhtiarnya, bukan hanya sekedar ikhtiar LOP, kemudian ikhtiar maji dan lain sebagainya. Ibadah iya, spiritualnya iya gitu kan. Prakteknya itu loh yang memuliakan orang lain, kickbacknya bagaimana, terus kemudian turun garis kebenarannya bagaimana, ya, seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir langkah keempat, ikhtiarnya. Ikhtiarnya bukan hanya sekedar ikhtiar ke langit, ke bumi juga harus tetap ada gitu. Tambahkan lagi misalnya sumber penghasilan teman-teman seperti saya pegawai, tambahkan lagi supaya mendapatkan penghasilan yang lain, jadi all shopper gitu kan. Nah, ketika kita jadi all shopper gitu kan, ketika kita bisa jualan, kita dapat keuntungannya tuh ditabung, jangan keuntungan dikit langsung bablas gitu. Ikut buat kebutuhan gitu kan, kadang-kadang seperti itu gitu, manajemennya kurang baik gitu ya. Nah, teman-teman semuanya harus bisa membuat perencanaan gitu, perencanaan yang baik supaya hasilnya itu selain sukses ajaib gitu kan, tapi perencanaan manajemen finansial untuk masa depannya juga tetap ada seperti itu ya. Barangkali dari Bunda Susan mau menambahi untuk closing. Oke, Alhamdulillah tidak ada iya, pertanyaan sepertinya ya. tidak ada pertanyaan. Saya ingin menambahkan ya untuk teman-teman yang masih berkaitan dengan amanah. Ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang memang ingin berlatih ada di Private Revet LOP ini kan di awalnya berdirinya ini semua ingin membantu teman-teman agar bisa terentas dari yang namanya hutang gitu ya, amanah. Tujuan kami memang seperti itu karena memang terbanyak kasus ada di amanah ya dari teman-teman. Kemudian ada persoalan-persoalan yang lainnya. Kita sadari bahwa pada saat kita ada kebahagiaan, ada keajaiban, kemudian kita diberikan ada persoalan. Nah, persoalannya adalah seperti itu tadi. Ya, ada amanah, ada persoalan keluarga, ada persoalan kesehatan. Maka seharusnya kita sadari itu semua adalah bentuk kasih sayangnya Allah untuk kita. Bukan karena Allah itu memberikan hukuman kepada kita, bukan. Tetapi adalah memberikan sebuah pembelajaran agar kita naik kelas. Itu bentuk cintanya Allah sebenarnya. Maka kita pahami itu, nanti kita tidak sedih rasanya, kita tidak rasanya kayak terpojok, bukan gitu ya. Jadi kita sadari itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, maka saya terima semuanya gitu. Pada saat itu saya mendapatkan ada persoalan tidak mudah di bidang bisnis, saya pun seperti itu. Pada saat itu awalnya kok saya
dipojokkan, kok saya kok enggak nyaman, saya disalahkan gitu. Saya dihukum nih sama Allah. Enggak seperti itu. Ternyata Allah berkata lain. Saya diminta untuk bisa lebih dewasa lagi. Ternyata setelah saya bisa menerima seluruhnya, ya ada proses tentu teman-teman. Ya saya melihatnya waktu itu prosesnya 2 tahun yang paling tidak mudah. Ada di kasus bisnis bola itu ya. Proses untuk bisa menerima itu sampai 2 tahun. Tetapi teman-teman di sini itu ada formulanya, sudah tersusun rapi dengan memakai ada Riyadhah masuk ke gua keajaiban seperti ini. Saya yakin lebih cepat, ya lebih cepat mencapai di goal setting teman-teman semua. Nah, maka teman-teman semua sekarang ini teman-teman yang ingin ya, Waalaikumsalam maaf kalau oh ya, Bapak Nur Yasin nanti ya ada pertanyaan Bunda Pita ya. Mohon izinnya saya ingin memberikan ini ya, memperkuat dari teman-teman semua yang masih ada persoalan. Saya sudah catat tadi ya. Jadi pada waktu teman-teman sekarang ini adalah amalannya Al-Waqiah berjamaah gitu ya. Kemudian di rumah tadi saya sampaikan ada amalan Bismillahirrohmanirrohim gitu ya. Contohnya nih Bismillahirrohmanirrohim 5.000 kali. Jangan sehari, jangan 2 hari, jangan 7 hari saja, tapi niatkan saya seterusnya gitu. Nah, maknanya apa nih teman-teman? Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa diberikan ada amalan itu? Nah, seperti ini teman-teman. Di dalam Al-Qur'an ya, ada sekian ayat, ada sekian surat ya, pada waktu di seperti disatukan gitu ya, diperos gitu ya, menjadi ada satu surat yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian diperos kembali ada satu kalimat yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Maka pada waktu kita melantunkan atau menzikirkan Bismillahirrohmanirrohim itu kandungannya mencakup ya, seperti mengamalkan satu Al-Quran itu, apalagi sampai 5.000 kali gitu kan. Ini luar biasa, energinya besar. Kemudian untuk bisa benar-benar masuk nih ke kuantum kita, teman-teman harus bisa memahami arti dari Bismillahirrohmanirrohim. Artinya apa? Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi penyayang, pengasih lagi penyayang, pengasih lagi penyayang, pengasih lagi penyayang. Seperti itu. Berarti dikasih dan disayang, dikasih dan disayang, dikasih disayang gitu. Berasanya dekat sama Allah, kemudian dikasih dan disayang. Bagaimana? Bahagia apa tidak? Bahagia kan? Maka pada saat kita menggetarkan sebuah amalan, itu maknanya adalah untuk bisa menarik cahaya kebahagiaan gitu loh teman-teman. Teman-teman melakukan sebuah amalan ya, mengamalkan amalan ada di rumah dengan tidak ada pengetahuan seperti ini, plus ada pengetahuan seperti ini, teman-teman akan mudah meraih manfaatnya dengan ada keterangan seperti ini dibanding tidak ada gitu. Karena pada waktu tidak ada keterangan, tidak ada penghantarnya, tidak tahu maknanya, saya untuk apa kayak gini, kok tidak dapat gitu kan. Nah semakin tuh ya futur, semakin tidak dilanjutkan. Tetapi kalau tahu nih teman-teman semua ya, kalau tahu maknanya, akhirnya tujuan itu kayak lebih cepat. Oh saya berarti bahagia nih, karena kan amalan yang dilakukan sebenarnya kan untuk menciptakan cahaya kebahagiaan. Nah minimalnya apa nih? Minimalnya tenang dan senang di atas rata-rata gitu teman-teman. Coba pada saat teman-teman sudah tenang dan senang, itu kan mancar nih dari perasaan, memancar ke semesta ya, memancar ke seperti ke angkasa. Maka kita harus tahu ada 2 hukum di muka bumi ini teman-teman. Setidaknya ada 2 hukum di mana rezeki ini ya. Pertama adalah hukum proyeksi, hukum law of projection. Pada saat kita memancarkan ya, memancarkan ini ada huruf A gitu kan, maka di layar muncul A. Bagaimana saat kita memunculkan ada huruf B, layar berganti B. Artinya pada saat di pikiran dan perasaan kita memancarkan ya, ada rasa yang sedih, rasa yang takut, rasa yang gelisah, bagaimana layarnya? Layarnya itu adalah nasib. Nasibnya didatangkan persoalan. Persoalannya apa? Ya anak tidak soleh, anak tidak mudah, tidak nurut dinasehati, tiba-tiba keluarga tidak sehat, lagi usaha tidak jalan gitu. Ini bermunculannya karena dari pancaran rasa yang penuh dengan luka batin gitu teman-teman.
penuh dengan luka batin, maka diobati gitu kan. Diobati karena hati ini produk langitan, obatnya adalah amalan-amalan itu tadi. Tetapi kalau tidak paham gitu ya, akhirnya kayak lepas begitu saja. Nggak ngefek, nggak ngumpul energinya. Maka perlu paham teman-teman. Manfaat amalan itu apa? Untuk menciptakan bahagia gitu. Pegang itu gitu kan. Kalau belum dapat juga paksain gitu. Tancapkan betul-betul bahwa saya melakukan ini, Allah Maha dekat, saya bahagia, saya bisa, saya bahagia, seperti itu. Nah, akhirnya nanti memunculkan ada rasa yang benar-benar tenang, senang. Nah, pada waktu tenang dan senang, diposter lagi, dilakukan lagi, dikerjakan lagi, diasah lagi. Otomatis ketenangan itu, kesenangan itu membujuk bahagia. Udah kemana-mana ketawa, telepon, belum ngomong udah ketawa dulu. Bunda Murti itu gitu kan. Padahal Bunda Murti ada persoalan gitu kan. Ada, tetapi yang muncul itu adalah getaran bahagia. Luber soalnya. Luber kan? Padahal ada persoalan. Wong kemarin baru cerita, Bunda aku keroan loh. Gitu kan. Sama saya juga pijet gitu. Tapi ketawa gitu kan. Karena apa? Udah mancarnya tadi dari amalan yang sudah masuk kayak gitu teman-teman ya. Akhirnya apa nih, muncul ke layar ada ketidaksehat juga ya, cepet ada solusinya. Tiba-tiba ketemu ya orang yang terapi itu juga cocok, tiba-tiba nggak pakai lama, 1 jam langsung fresh gitu kan. Kemudian tiba-tiba pakai obat gosok aja sembuh gitu. Karena apa? Hati sudah mancar gitu. Ada hukum proyeksi gitu teman-teman. Lalu yang kedua, hukum cermin teman-teman. Apa saja yang kita pancarkan melalui rasa itu mantul kembali, karena di depan kita di semesta raya ini ada cermin yang siap memantulkan kembali apa yang kita pancarkan dari pikiran kita, apalagi terkuat dari rasa. 88% loh teman-teman. Maka teman-teman kalau sedih, kalau kepikiran, jangan kelamaan, jangan melekat gitu. Ya Bunda lah gimana caranya? Oke ya, oke, ini ada caranya ya. Caranya yang pertama ya, Gurunda kita mengatakan sweet focus gitu. Sweet focus itu ibaratnya balik kanan gitu. Pada waktu sekarang ini menghadapnya ke timur misalnya, balik kanan menuju ke barat. Ya, balik kanan nih sweet focus ya. Sweet focus itu yang tadinya sedih, sweet focus ke bahagia. Yang tadinya kepahitan, sweet focus menuju ke rasa kebersyukuran gitu. Nah, memang tidak mudah kalau sendirian, tapi berjamaah kayak gini, teman-teman kan ada sahabatnya, ikut mendoakan, ikut mensupport secara energi, walaupun juga ada yang menasihati nanti, mensupport lagi, ya memotivasi gitu kan. Lalu dengan apa lagi? Dengan amalan tadi, gitu kan? Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya, oke, ya. Tadi saya sampaikan pada waktu kita baca Al-Quran, ya. Pada waktu baca Al-Quran kemarin saya sampaikan gini, letakkan dulu ya persoalannya, jangan ada di dalam dada, jangan ada di dalam hati gitu ya. Ini berhasil nih teman-teman, banyak yang berhasil gitu, tapi ada juga yang kok masih melekat kayak gitu ya. Oke, sekarang ini ganti nih caranya ya, rasakan penuh ya, kemudian ajak komunikasi, izinkan hadir gitu kan, izinkan hadir, lalu sambut semuanya di sana. Kemudian jangan ada penolakan gitu, jangan ada penolakan. Saya enggak mau kayak gini, saya utangnya banyak, saya pengen cepat selesai. Nah, saat teman-teman ingin itu menyiksa. Keinginan itu adalah lapisan perisai yang kedua, itu sangat menyiksa teman-teman. Maka inginnya itu dilepas teman-teman ya, inginnya itu juga dilepas, tapi caranya diterima dulu ingin-inginnya itu ya, ingin-inginnya diterima dulu di sini. Kemudian digimanakan nih setelah ini? Disambut penuh dengan apa? Bacaan-bacaan Al-Quran yang dinikmati. Ini kan terapi, dinikmati. Jadi pikirannya itu fokus pada saat ini, di sini dan sekarang ini juga. Jangan fokus di masa lalu. Masa lalu apa nih? Ya kemarin tuh aku itu sertifikatnya ya dipinjam oleh saudaraku, malah kemudian ditaruh ada di bank. Nah, persoalan itu teringat lagi di situ. Padahal masih baca gitu kan. Masih baca, nikmati bacaannya. Agar apa? Nanti persoalan itu kan tidak diekspos nih, tidak diatensikan. Yang diatensikan apa nih? Yang diatensikan itu yang diperhatian, yang diberikan perhatian adalah bacaannya dengan indah.
maka nanti peristiwa itu yang sudah terjadi akan meluruh dengan sendirinya, teman-teman. Akan mengalir, meluruh, mencair, menjauh dengan sendirinya. Kalau teman-teman menikmati nih bacaannya, maka kan saya berusaha menikmati. Ya, oke, silakan kalau mau keluar ya Bunda Tuti Warmaya. Mohon izinnya saya menerangkan ke teman-teman yang masih ada persoalan di amanah dan kepahitan yang lainnya karena saya cinta dengan teman-teman ya. Nah, caranya tadi dinikmati bacaannya, ya tenang saat ini juga. Oke, sekarang ini teman-teman sudah tenang. Kadang ya udah tenang nih karena bareng-bareng. Kadang di rumah muncul lagi gitu kan. Nah, kalau muncul lagi teman-teman semua setelah sholat, ya setelah sholat ini saya sarankan, setelah sholat teman-teman jangan langsung wassalamualaikum gitu kan ya. Waalaikumsalam. Terus kanan kiri terus bablas gitu. Wassalam bablas pergi gitu, jangan. Ada zikir dulu gitu ya. Ada doa dulu. Nah, setelah itu teman-teman coba ambil napas, tahan, lepaskan. Lepaskannya nih boleh istighfar ya. Tariknya apa nih? Shallu ala Muhammad, boleh tahan, lepaskan. Nah, 5 menit aja teman-teman, enggak usah lama-lama, berarti sekitar 10 putaran. Kemudian tanya ke dalam diri, saya masih ada rasa apa ya? Saya masih kalut? Saya masih gelisah? Apa saya masih marah? Apakah saya masih dongkol? Oke. Saya mau ketemu sama kamu ya, gitu. Wahai dongkol, gitu kan. Saya mau ketemu sama kamu. Ini dulu nih mulai rilis nih, ya diri sendiri. Kemudian ditanya, apakah aku yang dongkol itu? Apakah aku yang sadar dongkol itu ada? Tanya sendiri, jawab sendiri, gitu. Kalau teman-teman menyadari bahwa aku yang dongkol itu, maka dongkol tidak akan pergi. Kecewa tidak akan pergi, marah tidak akan pergi, melekat terus ada di situ. Maka teman-teman harus jawab, saya yang sadar bahwa marah dan dongkol, kepahitan, kekhawatiran, kekalutan tentang persoalan itu memang ada. Tapi dia bukan aku, gitu. Agar apa? Berjarak dengan teman-teman mundur, gitu kan. Nah, setelah itu kan tidak melekat nih, ambil nafas, lepaskan, alirkan, gitu. Jadi marahnya ini dialirkan keluar. Jangan dibiarkan ada di dalam. Teman-teman untuk bisa terapi diri seperti itu. Nanti diulang lagi pada waktu setelah sholat lagi, diulang lagi. Yakin teman-teman rilis. Apalagi sudah dilaksanakan sholat tobat. Jurus-jurus magnet rezeki dijalankan. Yakin teman-teman. Teman-teman akan mengalami ketenangan. Walaupun seperti apa di luaran teman-teman persoalannya banyak. Tapi teman-teman tenang di kuantumnya. Oh seperti itu ya. Wow keren. Saya mau doa, saya mau LOP, langsung dipancarkan. Karena udah tenang kan mancarnya enak. Gitu kan. Langsung tuh kejadian. Ada solusi datang, ada jawaban datang, ada bantuan datang. Nggak tahu dari mananya, Allah yang gerakan. Karena teman-teman sudah tenang, perisainya udah membuka. Gitu ya teman-teman semua ya, ini jurusnya nih ya, praktek ada di rumah. Nah di sini seperti ini tadi berjamaahnya diterima penuh, dibaca dengan bacaan yang indah. Teman-teman kan merasakan kan, aku kok kalau setelah baca Al-Waqiah bareng itu kok nyaman banget, kalau tidur itu kok enak banget ya, gatel-gatel saya kemarin. Nah betul Bunda Pamungkas, cara itu dipraktekkan lagi gitu. Jadi kalau formulanya udah cocok, praktek lagi gitu ya Bunda Pamungkas ya. Oke, dan teman-teman yang lainnya yang masih ada persoalan seperti itu ya. Caranya di rumah dipraktekkan, berjamaahnya seperti ini bareng-bareng. Jadi akhirnya persoalan apapun yang teman-teman hadapi mudah sekali terganti kebahagiaan. Tinggal teman-teman setelah ini akses nih kesuksesan, akses nih keajaiban gitu loh ya. Nah, ada manfaatnya yang besar saat kita riyadhah seperti ini. Sekali teman-teman. Bisa membantu program Gurunda menuju ke 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki yang kafah. Teman-teman juga harus ikut bantu. Siapa yang masih ketidakmudahan, ajak bareng. Kalau belum mau enggak apa-apa, dibocorin. Ini kerjakan kayak gini ya. Kalau bisa sendiri silahkan. Kalau belum bisa, yo ayo gabung gitu.
Pokoknya sabar aja. Kalau misalnya belum mau ndak apa-apa, kita sampaikan lagi, tapi jangan memaksa, gitu ya. Oke, seperti itu caranya teman-teman semua. Karena saya cinta dengan teman-teman, ini tadi tak buatkan rangkumannya, tapi saya sampaikan langsung. Ya, semoga bermanfaat. Nanti bisa chat ada di grup ya. Misalnya ada tanya jawab. Sip, ya Ya, sudah semua. Oke, ada eh, pertanyaan Bunda Pita? Silakan. Bapak Nur Yasin sudah dijawab ya Bunda? Belum. Ini Belum. tadi saya menjawab apa namanya, istilahnya ada teman-teman yang masih belum rilis gitu Bunda Pita ya, karena saya ingin bantu dengan amalan-amalan, tadi pengen ada amalan apa saya jelaskan gitu ya, manfaatnya apa, nanti dengan Bismillahirrahmanirrahim aja itu mensolusikan, kan ditambah ada berjamaah seperti ini ilmunya lengkap. Gitu ya. Oke, Ayah Nur Yasin saya jawab ya Bunda Pita ya. Oke, Assalamualaikum Ustazah. Maaf kalau tanya, kita selalu berbuat baik pada orang lain yang tidak baik sama kita. Itu ada di anggapan kita dibodohin. Bagaimana menyikapinya? Mohon penjelasannya Ustazah. Oh ya. Jadi pada waktu kita berbuat baik kepada orang lain ya, yang tidak baik sama kita, itu anggapan kita dibodohin. Tidak seperti itu Ayah ya. Jadi Ayah Nur Yasin tetap tegarlah pada pendirian kita semua ya. Orang-orang pengamal magnet rezeki adalah menebarkan energi-energi baik ya, walaupun kita tetap harus baik kepada orang yang tidak baik. Kemudian ada yang mengatakan kamu dibodohin, kamu dibodohin. Nah, mungkin lihat kasusnya gitu. Ini mungkin lebih detailnya, mungkin Ayah Nur Yasin ini ya, mungkin ada persoalan yang khusus lagi, kenapa orang lain sampai ngomong kamu tuh dibodohin gitu. Pasti ada persoalannya, ada persoalan yang lebih detailnya. Tetapi secara umumnya ya, saya sudah sampaikan ada di quotes ya, yang kemarin pagi ya atau tadi pagi saya sampaikan bahwa kita itu di setiap saatnya itu belum tentu ketemu dengan orang yang baik, 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 baik. Tetapi bagaimana diri kita untuk bisa bersikap baik pada situasi apapun. Karena apa? Kita perlu sekali nasib baik di sesi berikutnya, di jam berikutnya, maka tanamlah kebaikan saat ini pula. Gitu Ayah Nur Yasin. Kalaupun ada orang yang mengatakan, wah itu dibodohin Anda Pak gitu, ya udah kita doakan beliaunya. Terima kasih ya Pak peringatannya, terima kasih masukannya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sholawat, kirimkan senyuman dengan penuh kemuliaan kepada beliau. Tapi dengan orang itu pun tetap Ayah kirimkan juga bacaan Al-Fatihah, bacaan sholawat. Untuk ketulusan Ayah Nur Yasin itu dimunculkan secara vibrasi energinya. Nah, itulah orang-orang yang berjiwa plus 6. Nanti Ayah Nur Yasin mudah sekali didatangkan keajaiban. Yakin kok Ayah Nur Yasin, pada waktu kita berbuat baik itu tabungan kebaikan kita, dan Ayah Nur Yasin akan dilindungi oleh para malaikatnya. Benar, akan di backup dimanapun berada. Tiba-tiba saja didatangkan pertolongan, tiba-tiba saja didatangkan orang-orang nanti yang akan memberikan kenyamanan untuk Ayah Nur Yasin. Jadi jangan takut dengan kata-kata orang-orang yang seperti itu. Suatu hari, nah saya cerita ya, saat itu saya sudah di warning, saya kan bantu seseorang ya, nggak punya pekerjaan, maaf dia janda gitu kan, kemudian dia harus nyekolahin anak saat itu ya, waktu itu ada bola. Nah, orang itu datang ke saya minta tolong, akhirnya saya berikan pekerjaan sebagai sales bola. Nah, pada waktu dia bekerja, saya sudah dikabarin banyak orang, Bunda hati-hati dengan orang itu, Bunda hati-hati, Bunda hati-hati, nanti Bunda di ini di itu bla 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 gitu. Saya seperti ini jawabannya, Bu, saya niatnya menolong karena Allah, karena dia tidak punya suami, dia harus menghidupi anaknya. Saya niat menolong karena Allah. Kalaupun dia mau jahat sama saya, biarkan Allah nanti yang akan bekerja untuk melindungi saya. Kejadiannya memang betul, beliaunya memang di luaran saya luar biasa, kayak berkhianat lah seperti itu. Tetapi benar-benar Allah Maha Penolong. Saya dilindungi. Jadi orang itu akhirnya keluar dengan sendirinya, walaupun membuat onar luar biasa. Saat itu saya ingat sekali, sampai toko Raffi itu ada persoalan, diberikan ada ini ya apa namanya polis lain dan lain-lain, saya diteror dan lain-lain. Tapi orang itu akhirnya keluar dengan sendirinya. Saya didatangkan karyawan-karyawan yang lebih baik lagi, Ayah dan Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini orangnya justru minta maaf kepada saya. Padahal sudah seperti itu, menghasut karyawan-karyawan saya dulu itu. Tapi kemudian kejadian itu berbalik. Sekarang minta maaf, ya memanggil saya juga sebagai guru kayak gitu kan. Jadi berbalik betul-betul gitu.
dan itulah tanaman kebaikan itu nanti akan kembali, dan kejadian itu waktu itu akan menjawab dengan sendirinya siapa yang tepat, siapa yang tidak tepat. Yang penting kita tujuannya itu adalah kebaikan. Gitu ya Ayah Nur Yasin, insya Allah menjadi jiwa-jiwa bermagnet rezeki. Jadi yang ketarik adalah kebaikan. Walaupun mungkin perjalanannya adalah adik yang tidak menyenangkan, itu adalah bagian dari pembelajaran agar kita tahu hikmah di balik apa yang kita kerjakan. Dan Ayah nanti bisa naik kelas. Karena semuanya ini adalah bentuk dari pembelajaran dari Allah untuk kita memasuki ke pintu surga yang terbaik. Bismillah ya, dengan diuji hal-hal seperti ini gitu ya Ayah Nur Yasin. Semoga bisa mencerahkan dan mewakili jawabannya dari pertanyaan Bapak yang sampaikan ada dijawab ya. Ya, Demikian Bunda satu Vita. lagi ya Bunda ya, Oh satu lagi. silakan, silakan, silakan. Dari Bunda Trini, amalan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihafalkan sekaligus apa bisa dibaca dicicil dalam sehari? Iya, oke. Amalannya Bismillahirrahmanirrahim Bunda. Oh, itu tulisannya. Iya. Ini saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan pakai pakai gini ya Bun ya. Bunda Trini mana ini kan. Oke. Amalannya pakai 1 kali duduk apa dicicil. Nah, sebaiknya 1 kali duduk. Memang tidak mudah sama sekali. Saya pernah mengamalkannya. Ya 5.000 kali bayangkan ya, misalnya satu tasbih itu kan 100 ya. 100 berarti kali kali 100 kali 10 ya, kan 1.000. Nah, nanti 1.000, nah kali kali ini lagi, kali 5 gitu, kali 5 lagi gitu. Ya kan jadi 5.000. Saya pernah Bunda, itu kurang lebih itu 2 jam. Nah, sampai kepala saya itu kan saya ngamalin yang 3A itu kan sama ya, jam 2 malam itu ya. Kepala saya tuh sampai nekuk ke ini ya, ke lutut itu benar-benar sampai ketekuk. Nah, ini sama yang Bismillahirrahmanirrahim, saya dari jam 1 siang gitu ya sampai jam 3 itu benar-benar sampai nekuk banget. Memang enggak mudah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bisa melewatinya keren Bunda Trini. Keren banget gitu. Karena ada cahaya bismillah tadi gitu ya. Jadi sekaligus Bunda, sekali duduk 5.000. Sekali duduk. Gitu ya. Sekali duduk ya 5.000. Nanti hikmahnya ataupun hadiahnya dari Allah itu bermacam-macam. Saya tidak bisa menyebutkan gitu. Karena saat itu saya adalah permohonannya apa? Anak saya disembuhkan dari tidak sehatnya. Anak saya kedua Mbak Salsa karena sering tidak sehat. Nah, saya wiridan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Saat itu saya sampai bisa ke 3.000 atau 4.000 gitu. Nah, menuju ke 5.000-nya memang masih perlu perjuangan kembali. Tapi belum sampai 5.000 juga, Alhamdulillah Mbak Salsa diberikan petunjuk ada kemudahan di dalam kesembuhannya karena waktu itu ada ini tidak sehat di ini ya apa namanya amandel gitu. Jadi bisa mengempes dengan sendirinya, nggak usah operasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu saya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa 5.000 kali. Nah biar berkali-kali. Misalnya hajatnya adalah amanah gitu ya. Lakukan aja. Enjoy gitu. Ya kurang lebih sih 2 jam ya 2 jam setengah. Ya memang harus tekun gitu. Itu ya Bunda Trini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sip. Oke, bisa menjawab ya, bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, silakan. Bunda Vita, ya pakai praktek terapi Ya, sadar. Alhamdulillah. Sudah semua sebenarnya ya, Bunda Sudah, ya Trini dan alhamdulillah. teman-teman semuanya. Ya, Alhamdulillah. Hampir jam 11 malam, diskusinya asyik banget. asik banget ini. Ya, Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan tentunya yang kami harapkan adalah sahabat semuanya bisa prakteknya ya. Untuk apa ilmu magnet rezeki dipelajari? Dipraktek. Ya. Siap dipraktekkan. praktek teman-teman semuanya? Siap Ya. praktek. Yakin bisa praktek semuanya? Yakin Yakin bisa. bisa. Allahu Akbar. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada ketidaktepatan dalam bertutur kata. Insya Allah kita berjumpa kembali di pekan yang akan datang dan saya mohon sampaikan juga ya Bunda Susan, Ya, insya Allah di hari Jumat malam Sabtu ya yang sebelumnya sekiranya kemarin kami sudah pernah mengumumkan bahwa ada Zoom Infak terbaik gitu ya, Zoom investasi terbaik tentang gua keajaiban yang tadinya kami akan jadwalkan tanggal 18 besok, tapi karena satu dan lain hal kami undur ya menjadi tanggal 20
Juli ya, artinya Jumat pekan depannya. Insya Allah nanti flyernya akan segera muncul, dan mungkin teman-teman ingin menambah porsi belajarnya, memahami tentang jurus MR yang satu ini. Karena banyak sekali yang bertanya-tanya, Bun, gua keajaiban apa? Kok gua? Kenapa dinamakan gua gitu? Apakah kita memang harus masuk ke dalam sebuah gua gitu? Nah, nanti kita bahas hari Jumat malam Sabtu ya, pekan yang akan datang tanggal 25 Juli. Dan untuk teman-teman yang mau merutinkan ya MR Box-nya, izin kami ingatkan, besok adalah hari Jumat, hari yang paling efektif untuk bersedekah. Meskipun hari-hari yang lainnya sebenarnya semuanya hari baik gitu ya, tapi Jumat adalah memiliki keistimewaan di mata Allah gitu, karena kadarnya kita, kalau kita berinvestasi atau sedekah ya untuk Allah di hari Jumat, itu akan dinaikkan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Insya Allah seperti itu hadisnya ya, bukan 70 tapi 700 kali lipat ya, kalau kita mau bersedekah di hari Jumat. Terutama hanya sekedar satu kotak nasi MR Box ya, besarnya hanya Rp15.000 saja. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Mari kita sekarang akhiri ya perjumpaan kita pada malam hari ini dengan closing bersama dan baca doa bersama dengan Bunda Susan, doa kafaratul majelisnya. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Pita, izin untuk bisa memberikan bocoran Bunda Pita ya. Nanti untuk di kelas Zoom In Faktor Baik ada materi yang berjudul Gua Keajaiban, dan bocorannya akan ada materi tambahan ya, bonus gitu ya Bunda Pita ya, tentang bagaimana cara LOP dengan memberikan 10 nilai keuntungan gitu. Jadi kita pada waktu LOP agar targetnya itu bisa mengena, kita berikan ada 10 keuntungan untuk mereka gitu. Kemudian nanti akan ada redaksi-redaksi yang di sana seperti self talk gitu ya. Dan ada gerakan juga biar mereka semua bisa ketarik ya. Misalnya untuk pelanggan teman-teman semua gitu ya, atau mungkin seseorang yang teman-teman ingin datangkan, itu nanti untuk targetnya itu mudah bergerak menuju ke teman-teman ya. Jadi ada LOP dengan 10 keuntungan yang untuk kita bisa getarkan untuk mereka itu ya. Nah, bagaimana caranya nanti ya, untuk kita bisa belajar bersama-sama ada di kelas Zoom In Faktor Baik ya. Insya Allah ini akan menambah wawasan teman-teman semua di dalam praktek ya, praktek proyeksi kita ya. Dan kemudian bisa ampuh ya, bisa ampuh dari kata batin teman-teman semua, karena dengan berbagai cara kita bisa ber-LOP itu adalah untuk melatih ya bagaimana terasahnya batin kita menggetarkan permohonan-permohonan kita kepada Allah yang tertebar ya ada di alam semesta raya ini, lalu terkena kesimpul-simpulnya dan tersaji nyata di depan kita semua. Insya Allah akhirnya bermanfaat nih ya untuk kehidupan teman-teman semua, hajatnya apa saja insya Allah terbantu ya. Kayak kemarin adalah ada LOP ya, tarik uang gitu ya, self tarik uang gitu kan, dan bisa dipraktekkan teman-teman semua, akhirnya finansialnya membaik. Nah ini nanti LOP dengan 10 keuntungan kita berikan kepada target, akhirnya target akan ngikut, manut dan lulut kepada teman-teman semua ya, seperti itu ya. Terkhususnya adalah untuk bisa menarik pelanggan gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya, untuk yang teman-teman semua berikhtiar di sini baik bekerja ya maupun ada berusaha berbisnis dan lain-lain ya. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.